Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, dinamika politik jelang Pilpres 2024 semakin cair setelah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut? Sudah bergabung Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng, kemudian anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Baik, yang sudah bergabung ada Bang Andi Malarangeng. Semua sudah bergabung ya? Mas Daniel dan juga Mas Hanta sudah bergabung. Baik, saya akan ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, setelah Nasdem, hari ini Gerindra. Apa sih yang mau dibahas dengan Ketua Umum Gerindra? Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra pada malam ini adalah agenda yang sudah lama tertunda-tunda karena kesibukan Pak Prabowo, kesibukan dari Ketum AHY. Ini bagian dari silaturahmi 360 derajat istilahnya kalau di Demokrat. Silaturahmi 360 derajat artinya menyeluruh. Karena bagi kami Partai Demokrat siap untuk bekerja sama dengan semua komponen-komponen bangsa di Indonesia yang ingin memajukan bangsa ini. Karena itu malam ini alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Prabowo dan tentu saja Ketua Umum dengan Ketua Umum bertemu pastilah membahas bagaimana bekerja sama nantinya untuk membangun bangsa ini ke depan. Apakah kerjasama itu, bagaimana bentuk kerjasama itu dan sebagainya, itu nanti kita lihat. Oke. Tapi tujuan besarnya dari silaturahmi 360 derajat ini Bang Andi, apakah memang tujuan besarnya adalah koalisi di Pilpres 2024? Ini baru pertama kali bertemu dengan Pak Prabowo setelah sekian lama ya. Kalau berbeda dengan Nasdem, dengan PKS sudah beberapa kali kami ketemu. Sehingga memang pembicaraan kalau dengan Nasdem, dengan PKS sudah lebih intens lagi ya. Oleh karena setelah beberapa kali ketemu dan mungkin nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dengan Pak Prabowo baru pertama kali ini, sehingga tentu saja sebagai pertemuan yang baru pertama kali ini dan kemudian tentu saja ini kesempatan juga untuk saling bertukar pandangan, melihat bagaimana masing-masing melihat mencari solusi bagi persoalan-persoalan bangsa ini. Memang kalau kami tentu saja Partai Demokrat itu platformnya adalah perubahan dan perbaikan. Nah, tentu saja kami akan mendiskusikan apakah kemudian dari bagaimana platform ke depan dari Gerindra yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo dan kemudian jajaran Partai Gerindra yang lain, sehingga kita melihat bagaimana apakah ada kesamaan pandangan dan bagaimana kita berjalan melangkah ke depan. Baik, oke. Bang Daniel, kalau Gerindra setelah bertemu dengan PKB hari ini menerima Demokrat, apakah memang betul ini untuk mencari adakah kesamaan, adakah chemistry yang bisa terbentuk untuk 2024? Pertama, Mbak Sylvia, seperti disampaikan oleh Bang Andi tadi, tentu ini adalah silaturahim yang positif untuk membangun, istilah kami itu kesepahaman itu dulu. Jadi setiap pertemuan yang diagendakan oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra setidaknya punya dua tujuan. Tujuan pertama itu adalah kita membangun kesepahaman terlebih dahulu. Kesepahaman itu terkait apa? Tadi misalnya terkait Demokrat misalnya ingin mengusung perubahan dan sebagainya, silakan tentu Gerindra juga punya perspektif yang sama gitu ya. Apa kesamaan itu dan sebagainya, dan kemudian berikutnya adalah kita ingin pastikan Pilpres, Pileg dan Pilkada pada 2024 nanti itu bisa berlangsung menjadi kompetisi yang menggembirakan. Jadi demokrasinya yang menggembirakan, demokrasinya menghindari polarisasi yang terlalu lebar, sehingga muncul kalau istilah Jawa itu euh pakeuh, kan ada kesepahaman, kita sudah silaturahim. Jadi apakah kemudian nanti kita bersepakat
berkompetisi atau bersama-sama membangun koalisi itu lain hal. Tapi Ya, yang paling penting adalah kita baik. punya kesepahaman dulu, demokrasi kita harus kita rawat, dia menjadi demokrasi yang kompetisinya sehat, menggembirakan. Dan itu juga yang dibangun ketika bertemu Pak Surya Paloh bersama Ibu Megawati, bersama dengan Caimin dan sebagainya. Nah, yang Oke, kedua tentu secara teknis kan yang ditunggu-tunggu itu adalah apakah akan berkoalisi dengan partai A, B, C, D. Nah, itu tentu prosesnya masih sangat cair, sangat hmm, dinamis. Kita akan terus berbicara, tentu semua partai, semua calon presiden ingin menang, dan tentu kita membuat kalkulasi politik sematang mungkin dan bicara dengan semua pihak. Kira-kira baik. begitu, Zilvia. Oke, semuanya dalam kerangka silaturahmi dan membangun kesepahaman ya. Mas Hanta, menurut Anda apakah silaturahmi dan rangka membangun kesepahaman ini akan berujung pada koalisi? Apakah ada nih chemistry, sinyal-sinyal kedekatan yang cocok gitu antara Gerindra dengan Demokrat, Mas Hanta? Ya, pertama secara ideologis dua partai ini tidak ada kendala ya, karena bersama di 2019 sama-sama partai tengah, nasionalis dari spektrum ideologi juga partai tengah. Jadi ya tidak ada masalah sebenarnya. Yang kedua, dari figur sentral yang biasanya variabel pembentuk koalisi kan itu. Veto playernya meskipun tidak sangat dekat sekali, tapi juga tidak bermasalah antara Pak Prabowo dan Pak SBY, berarti punya peluang. Dan yang ketiga, secara teknis administrasi regulasi juga dua partai ini bergabung sudah melampaui ambang batas 20%. Jadi memungkinkan saja. Dan ketiga, figur dia punya stok figur yang cukup, yang memadai. Ada Pak Prabowo, ada AHY. Tetapi di saat yang sama itulah tantangannya, Sylvia, soal figur ke depannya. Cuma sekarang ini yang mungkin perlu kita perhatikan, kan sebelumnya ada pertemuan segitiga nih, meskipun secara terpisah antara Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Itu satu. Di sisi lain di seberang sana, Gerindra sudah membangun dengan PKB Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, ini tergantung ini, yang terketarik kemana ini. Kalau kita melihat dua loga ini, apakah Gerindra yang ketarik ke tiga partainya tadi, Demokrat, Nasdem, dan PKS, atau justru Demokrat yang akhirnya bergabung bersama Gerindra. Kalau yang terjadi adalah kemudian partainya Bang Andi Malarangeng, Demokrat yang ketarik ke sana, maka PKS dan Nasdem ini berpotensi harus mencari kawan baru atau tertinggal ini. Nasdem harus bergabung misalnya terpaksa ke KIB karena mereka tidak ada capresnya Pak Prabowo, kemudian PKS harus kemana? Ini yang menyebut, dan Anies ini semakin kecil peluang untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Kalau itu yang terjadi. Tapi kalau sebaliknya, kemudian Gerindra yang tertarik, tapi ini syaratnya agak karena tidak masuk dalam radar Nasdem, misalnya, ini misal saja Bung Daniel ya, kemudian Gerindra memilih Pak Prabowo sebagai kingmaker, itu mungkin itu bergabung ke koalisi yang sebelumnya. Mengusung mungkin ada nama Anies, atau bahkan bisa Prabowo Anies, atau bisa Anies AHY. Itu ada peluang justru membangun koalisi. Jadi pola politiknya masih cukup dinamis ya. Ada PDP sendiri, ada KIP sendiri, kemudian ada ada Gerindra dan PKB, dan ada tiga partai. Nah, antara dua ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan koalisi tiga partai ini sedang tarik-menarik dinamikanya. Tapi paling bagus memang kalau misalnya Anies atau siapapun akan bergabung, kalau terjadi koalisi antara Demokrat, Gerindra, dan Nasdem, partai tengah semua, partai nasionalis semua, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi problemnya adalah tantangannya siapa capresnya. Begitu. Ya, faktor apa yang akan menentukan supaya tarik-menarik ini bisa berakhir dan akhirnya saling mengunci? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali bersama kami di Prime Time News pemirsa. Saya kembali menyapa Bang Daniel. Bang Daniel, kalau secara hitung-hitungan kursi Gerindra dengan PKB itu sudah bisa mengusung capres dan cawapres sendiri. Apakah Gerindra masih membuka diri untuk bergabung, untuk menerima partai yang lain masuk ke dalam koalisi, atau justru Gerindra membuka diri untuk ditarik oleh koalisi yang lain? Mbak Zilvia, pertama yang harus saya sampaikan adalah sampai saat ini semuanya sangat dinamis. Sampai saat ini belum ada
koalisi yang benar-benar terbentuk dan kemudian bersepakat begitu untuk bersama-sama mengusung capres dan cawapres. Itu pertama. Kemudian kedua tentu dalam posisi Gerindra dan seluruh kader Gerindra itu sudah bulat tentu akan mengusung Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti. Kemudian ketiga, Mbak Zilvia, yang harus dipahami adalah Gerindra sangat terbuka dengan partai manapun dan kita siap bekerja sama dengan partai manapun, dan Pak Prabowo terbuka dengan tokoh manapun selama itu punya kesepahaman yang sama terkait dengan tadi demokrasi yang sehat, menggembirakan, kemudian kita komit terhadap NKRI, kemudian Pancasila dan seterusnya. Dan Gerindra kan dalam posisi ini relatif tidak repot untuk mengajak misalnya berkoalisi partai dalam jumlah yang lebih besar gitu. Jadi kita bisa berkoalisi atau bersama dengan satu partai manapun, misalnya mulai dari Demokrat, bisa dengan PKS, bisa dengan Nasdem, bisa dengan PKB dan sebagainya, asal tadi kita membangun kesepahaman. Kemudian secara teknis tentu kami sudah bulat akan mengusung Pak Prabowo sebagai capres. Oke, berarti bisakah dikatakan faktor atau syarat agar Gerindra ini bisa berkoalisi dengan parpol lain itu sudah mutlak Prabowo yang harus menjadi capresnya, Bang Daniel? Ya, itu adalah kesepakatan seluruh kader Gerindra dan kesepakatan DPD, DPC Gerindra yang akan kembali mengusung Pak Prabowo sebagai capres. Begitu, Mbak. Dan itu sudah disepakati oleh Cak Imin kah sehingga akhirnya PKB mau berkoalisi dengan Gerindra? Pembicaraan ini tentu masih sangat panjang, Mbak Zilvia, agak sabar sedikit. Jadi kita tentu akan bicara lagi nanti dengan PKB, kemudian dengan partai-partai yang lain. Jadi sebetulnya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu benar sudah terbentuk atau belum sih, Bang Daniel? Pertama, kita sudah membangun kesepahaman. Kesepahaman tadi saya sebutkan demokrasi ke depan, itu harus demokrasi yang menggembirakan, kompetisi yang punya dalam bahasa agama itu semangat fasta bikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian memperkecil polarisasi. Nah itu kita sudah bersepakat, kita sudah bersepaham. Nah tinggal kemudian secara teknisnya apakah kita berkoalisi untuk maju sebagai capres dan cawapres, tentu harus banyak pembicaraan yang lebih lanjut dan tentu kita ingin juga melibatkan banyak partai yang lain. Oke, berarti masih belum ya, masih ikrarnya belum sampai ke mengikat janji begitu ya. Oke, saya tanya dulu ke Bang Andi ya. Bang Andi, kalau Gerindra tadi mengatakan masih cair, masih membuka diri, apakah Demokrat tadi juga bilang bahwa akan melakukan silaturahmi 360 derajat? Dalam arti ke semua partai politik. Tapi sudah ada partai politik PDI Perjuangan yang mengatakan belak-belakan tidak mau bekerja sama, tidak mau berkoalisi dengan Demokrat. Jadi bagaimana nanti Demokrat akan menentukan pilihannya? Apakah hanya kepada menyambangi partai-partai yang memang terbuka, mau menerima Demokrat? Ya memang hak setiap partai untuk menentukan mau berkoalisi dengan siapa atau tidak mau berkoalisi dengan siapa. Kami pun tidak masalah kalau PDIP tidak ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat. Kami sendiri membuka peluang untuk bekerja sama dengan siapapun karena bagi kami bangsa ini terlalu besar untuk hanya ditangani oleh satu kelompok saja, tetapi harus ada komponen-komponen bangsa bekerja sama bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Tapi memang kami Partai Demokrat platformnya adalah perubahan dan perbaikan. Jadi kalau ada partai tidak cocok dengan platform perubahan dan perbaikan itu, ya memang susah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. Ya sudah nggak apa-apa, silakan. Apalagi partai PDIP kan katanya sudah bisa jalan sendiri. Ya nggak apa-apa kalau mau jalan sendiri pun juga nggak apa-apa. Tapi itu keputusan yang merupakan hak dari partai PDIP sendiri. Kami punya kami
punya pedoman adalah silaturahmi 360 derajat, artinya ke seluruh komponen-komponen bangsa. Tentu saja yang bersedia, kami malam ini bekerjasama atau bertemu bersilaturahmi dengan Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra dengan jajarannya, Pak Ketum Ahy juga dengan jajaran Partai Demokrat. Kita berbicara, berbincang-bincang, membangun kesepahaman kata Bung Daniel tadi, dan mudah apakah nanti bisa bekerja sama atau berkompetisi, nanti kita lihat. Tapi paling tidak kita bisa membangun komunikasi di antara tokoh-tokoh bangsa, komponen-komponen bangsa ini. Nah, bagi yang tidak mau berkomunikasi ya tidak apa-apa, jalan sendiri aja. Nggak paten kata kalau orang Jawa bilang nggak paten. Oke, terakhir nih Mas Hanta, masing-masing kan mengatakan, kemarin juga AHY mengatakan kita tidak mau terburu-buru membangun koalisi, tidak mau saling mengunci begitu ya karena masih pagi. Tapi kalaupun harus mengunci, kira-kira faktor apa yang akan secara absolut membuat gampang untuk mengunci koalisi ini? Apakah dengan tadi Gerindra yang bilang sudah jelas capresnya adalah Prabowo Subianto mau berkoalisi dengan siapapun, atau misalnya Nasdem yang menawarkan 3 nama, kira-kira faktor apa yang bisa mengunci koalisi? Ya, pertama semua partai sedang melakukan penjajakan. Selain PD Perjuangan, semua partai berkepentingan untuk mendapatkan tiket. Karena Gerindra kan baru separuh tiket boarding pass, begitu juga Demokrat, semua berkepentingan dan tidak boleh mengunci, betul. Dan wajar kemudian PD Perjuangan berani mengunci karena dia sudah dapat 1 tiket. Itu paling tidak 1 PDIP mengatakan sekjennya yaitu Demokrat dan PKS kecil kemungkinan bersama. Nah, untuk yang di sini nanti kita ketika Pilpres ini, Zilvia, pastilah nanti tidak bisa keluar dari nama kandidat yang bertarung. Variabel yang sangat menentukan ketika PSB 2014-2019 itu berkumpul lintas ideologi dan seterusnya itu karena faktor elektabilitas SBY yang sangat tinggi. Kemudian juga 2014-2019 karena faktor Pak Jokowi yang tinggi. Pak SBY dan Pak Jokowi menjadi magnet utama. Begitu juga sekarang kita berdasarkan data survei sementara ada 3 nama yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Nah, ini faktor ini nanti akan mengarah sana dan saya ingin masuk sekarang ada KIB yang cenderung di sana. Yang paling mungkin tendensinya KIB itu adalah Ganjar Pranowo. Kita jujur gitu. Kalau PDIP sendiri maka PDIP masih tiketnya milik Mbak Puan. Tapi mereka bisa bersatu nih KIB bersama dengan PD Perjuangan. Yang kedua adalah Gerindra dan PKB. Kita asumsikan yang sudah ketemu tadi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini adalah Pak Prabowo dengan Caimin. Nah, yang ketiga kemarin itu ada pertemuan segitiga meskipun secara terpisah Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ini mungkin nama Anies kalau kita berdasarkan elektabilitas, yaitu bisa Anies AHY atau nama-nama lainnya. Nah, kalau misalnya saya melihat potensi ya Bang Andi Marangeng, Demokrat, AHY itu lebih menguntungkan bergabung dengan Nasdem dan PKS karena mungkin saja di sana Anies AHY karena saya kira Nasdem nama Anies ada di sana, kemudian mereka tidak mengusung nama internal. Kemudian juga PKS tidak punya nama. Sementara Caimin itu sudah menyebutkan nama. Pak Prabowo tadi Bung Daniel mengatakan sudah menyebutkan nama. Nah, jadi dari sisi kemungkinan saya kira Nasdem bisa Demokrat lebih menguntungkan AHY itu bergabung di Nasdem dan PKS. Kalau misalnya Demokrat ini akhirnya misal bergabung bersama Gerindra dan PKB, saya kira ini strategi lain lagi. Ini upaya untuk membuat Anies tidak maju. Kalau Demokrat ketarik oleh Pak Prabowo, itu Anies gagal maju berpotensi besar. PKS dan Nasdem tidak cukup sehingga harus menyebar. Ini kemungkinannya ada strategi semacam itu, wajar karena ini strategi. Tapi kalau sebaliknya, justru yang ketarik adalah Gerindra, saya tidak begitu yakin karena Gerindra sekarang sedang dekat dengan PDIP dan Pak Jokowi. Jadi kalau Gerindra yang akhirnya bersama Nasdem dan Demokrat, saya agak ragu. Jadi lagi-lagi kaitannya masih dinamis lah. Semua masih sangat dinamis, sangat cair, berbagai pintu masih terbuka ya. Kita akan lihat seperti apa nanti bergulirnya. Tiga polar masih besar. Tiga polar ini berpengaruh 2 putaran atau 1 putaran, berpengaruh pada siapa pemenang Pilpres nanti ke depan. Terutama nanti kita nantikan ya bagaimana hasil pertemuan AHY dengan Prabowo Subianto seperti apa untuk menentukan lagi, mengukur lagi peta koalisi yang terbaru seperti apa. Terima kasih Mas Hanta, Bang Andi, dan juga Bang Daniel sudah bergabung bersama kami di Berantau News hari ini.